Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Azhara Haidir dengan NIM 2319112200065 dari PSKPS Angkatan 2023. Nah, pada video kali ini saya akan membahas nih secara singkat mengenai bagaimana anatomi dari sistem saraf, membahas mengenai cara sensorik dan juga motorik, serta beberapa pembahasan sedikit mengenai organ sensoris seperti mata, hidung, telinga, dan juga saraf kranialis dan juga saraf spinalis. Nah, topik pertama kita masuk ke pembahasan mengenai sistem saraf. Nah, sistem saraf terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat, lalu sistem saraf tepi atau perifer. Untuk sistem saraf pusat terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf aferen dan juga serabut saraf eferen. Serabut saraf aferen terdiri dari reseptor sensor yang berasal dari rangsangan mekanis dan juga rangsangan visceral. Sedangkan untuk divisi atau saraf eferen itu terbagi menjadi dua, ada sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Nah, untuk sistem saraf somatik itu dihantarkan melalui neuron motorik yang langsung ke otot rangka. Sedangkan untuk sistem saraf otonom itu terbagi menjadi 3 cabang nih. Ada sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis, dan juga sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik itu nantinya akan mengirimkan impuls saraf dari dan ke hanya dalam organ cerna. Nah, jadi untuk rangsangannya sendiri itu hanya di sekitaran saluran cerna sendiri. Lalu untuk sistem saraf simpatis dan juga sistem saraf parasimpatis itu menginervasi atau menyalurkan informasi impuls itu ke otot-otot polos, otot jantung, kelenjar eksokrin, dan juga beberapa kelenjar endokrin. Nah, selanjutnya masuk ke bagian otak. Nah, otak sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Otak atau ensefalon terdiri dari prosencephalon atau otak depan yang terbagi lagi menjadi telencephalon dan juga diencephalon. Telencephalon terdiri dari korteks cerebri, untuk diencephalon terdiri dari hipotalamus, epitalamus, dan sebagainya. Lalu ada mesencephalon atau otak tengah dan juga romencephalon atau otak belakang yang terdiri dari pons, lalu ada cerebellum, lalu ada medula oblongata, yang dimana di bawah medula oblongata ini terdapat sebuah struktur yang merupakan sistem saraf pusat juga, yaitu medula spinalis. Medula spinalis terbagi menjadi beberapa segmen. Segmen cervicalis yang terdiri dari C1 sampai C8, lalu ada segmenta thoracika dari T1 hingga T12, segmenta lumbalia dari L1 hingga L5, lalu segmenta sacralia dari S1 hingga S5, lalu segmenta coccygia. Nah, di bagian bawah ini yang berwarna hijau ada yang disebut sebagai cauda equina. Nah, selanjutnya jaras-jaras sensibilitas epikritik yang berwarna biru dan protopatik yang berwarna hijau nih dalam traktus aferen. Jaras sensibilitas epikritik atau jaras sentuh yang mengurusi persepsi diferensiasi tekanan dan sentuhan dengan tepat secara propriosepsi. Nah, neuron yang pertamanya itu tidak menyilang. Nah, dia tuh berasal dari reseptor, eksteroseptor di kulit dan mukosa, periosteum, sendi, dan gelendong otot, dan lain-lain. Menuju nuclei gracilis et cuneatus di medula oblongata melalui fasciculi gracilis et
cuneatus di funiculus posterior. Neuron kedua yang menyilang dari medula oblongata, nucleus cuneatus, nucleus gracilis menuju ke thalamus, yaitu lemniscus medialis yang merupakan perikarya di nucleus cuneatus dan nucleus gracilis. Lalu neuron yang ketiga yang tidak menyilang dari thalamus atau nucleus ventralis posterolateralis menuju korteks cerebri, khususnya ke gyrus postcentralis. Lalu ada jaras-jaras sensibilitas protopatik atau jaras nyeri yang mengurusi nyeri, suhu, dan sensasi tekanan umum. Nah, neuron pertamanya itu tidak menyilang dari reseptor eksteroseptor kulit dan mukosa dan lain-lain. Nantinya menuju ke kornu posterior, lamina 1-5. Nah, neuron kedua itu menyilang. Beberapa serabutnya kemungkinan tidak menyilang. Nah, dia tuh dari kornu posterior menuju thalamus di dalam formasio reticularis dan menuju tectum mesencephaly. Lalu neuron yang ketiga tidak menyilang dari thalamus, di antara lainnya menuju korteks cerebri, khususnya menuju gyrus postcentralis yang ada di dalam thalamus. Nah, selanjutnya masuk ke jaras-jaras propriosepsi bawah sadar atau jaras aferen. Nah, jaras propriosepsi bawah sadar bisa disebut sebagai tidak sadar tetapi mampu melakukan diferensiasi spasial dengan tepat sebagai prasyarat koordinasi gerakan oleh cerebrum yang dimana melalui tractus spinocerebellaris anterior di sini berwarna hitam, garis yang berwarna hitam. Nah, neuron yang pertamanya ini tidak menyilang dari reseptor proprioseptor di dalam otot, tendon, dan jaringan penyambung menuju nuklei di zona intermedia dan kolumna anterior. Neuron yang kedua 2 kali menyilang nih dari kornu anterior di dalam tractus spinocerebellaris anterior yang merupakan anggota jaras anterolateral via pedunculus cerebellaris superior menuju cerebellum yang berada di dalam zona intermedia dan kornu anterior. Nah, lalu ada jaras propriosepsi bawah sadar melalui tractus spinocerebellaris posterior yang berwarna kuning. Nah, untuk neuron yang pertamanya ini tidak menyilang dari organ-organ ujung proprioseptor yang berada di dalam otot, tendon, dan di dalam jaringan penyambung itu menuju ke nuklei kolumna posterior dan menuju nucleus thoracicus yang berada di dalam ganglia radix dorsalis. Lalu neuron kedua yang tidak menyilang dari kornu posterior dan nucleus thoracicus di dalam tractus spinocerebellaris posterior yang merupakan anggota jaras lateral melalui pedunculus cerebellaris inferior menuju cerebellum yang berada di dalam nucleus thoracicus dan di dasar kolumna posterior. Nah, selanjutnya ada jaras-jaras sistem motorik atau jaras eferen yang dimana terdiri dari tractus pyramidalis, nervi cranialis, dan juga sistem saraf motor ekstrapiramidal. Nah, untuk tractus pyramidalis, untuk neuron sentralnya itu akan menyilang dari korteks cerebri melalui kapsula interna dan pedunculi cerebellaris menuju interneuron di dalam kolumna anterior et posterior yang berada di tractus corticospinalis lateralis, tractus corticospinalis anterior, dan juga yang berada di dalam gyrus presentralis. Nah, untuk neuron perifer atau jalur motorik akhirnya yaitu alfa motoneuron dari kornu anterior menuju lempeng motorik akhir di otot-otot rangka motoneuron yang berada di kornu anterior. Lalu ada nervi cranialis yang dari tractus corticospinalis anterior yang merupakan anggota tractus pyramidalis yang mengeluarkan cabang untuk nuklei nervi cranialis yang
yang terdiri dari fibrae corticonucleares dan fibrae corticonucleares bulbi. Selanjutnya ada sistem motor ekstrapiramidal yang dimana untuk neuron sentralnya itu menyilang dan tidak menyilang nih dari korteks cerebri, khususnya gyrus centralis dan area kortikal anterior. Di sekitarnya itu termasuk sinaps-sinaps ke ganglia basalis, thalamus, lalu nukleus subthalamicus, nukleus ruber, substantia nigra, cerebellum, dan lain-lain. Dan gelung umpan balik ke interneuron kolumna anterior seperti tractus rubrospinalis, lalu ada tractus reticulospinalis, tractus vestibulospinalis, medialis et lateralis, tractus tectospinalis. Nah, untuk neuron perifer itu atau jalur akhir motorik alfa motoneuron itu dari kornu anterior motor end plate, otot-otot rangka, atau motoneuron yang berada di dalam kornu anterior. Sistem saraf tepi secara garis besar itu dapat dibagi menjadi saraf cranialis dan juga saraf spinalis. Untuk saraf cranialis terdiri dari 12 pasang, sedangkan untuk saraf spinalis terdiri dari 31 pasang. Nah, untuk pertama kita akan membahas mengenai saraf cranialis. Nah, saraf cranialis ini sebagaimana kita tahu tadi bahwa terdiri dari 12 pasang nih. Nah, untuk saraf cranialis yang pertama itu saraf olfaktorius, yang dimana saraf ini merupakan jenis saraf sensoris yang membawa informasi berupa rangsangan bau ke mukosa yang berada di dalam mukosa rongga hidung ke bagian otak. Nah, yang kedua ada saraf optikus yang berfungsi sebagai sensoris. Lalu yang ketiga ada saraf oculomotorius, saraf abdusen, dan juga saraf troclearis nih, yang fungsinya itu sebagai saraf motorik yang menggerakkan bola mata. Nah, selanjutnya ada saraf trigeminus yang berfungsi sebagai saraf sensorik dan juga motorik nih. Untuk sensoriknya itu berada di wilayah wajah dan juga bagian kepala, sedangkan untuk motoriknya itu untuk menggerakkan otot-otot mastifikasi. Lalu ada saraf facialis atau saraf ketujuh yang juga merupakan saraf motorik dan juga sensorik nih. Untuk sensoriknya itu berada di kuncup kecap di lidah anterior, dan juga untuk motoriknya ada di otot wajah dan kulit kepala, kelenjar air liur, dan juga air mata. Sedangkan untuk saraf vestibulocochlearis yang saraf ke-8 itu merupakan saraf sensorik yang dimana letaknya berada di koklea dan juga di vestibular. Nah, nanti juga berada di kanalis semicircularis di bagian telinga dalam. Nah, lalu ada saraf glossopharyngeus, saraf ke-9 yang merupakan saraf motorik dan juga sensorik. Untuk sensoriknya berada di kuncup kecap di lidah posterior, reseptornya juga berada di faring dan sinus caroticus. Untuk motoriknya ada di otot faring seperti kelenjar parotis juga ada gitu. Lalu ada saraf vagus yang juga bersifat motorik dan juga ada sensoriknya. Nah, untuk motoriknya itu otot faring dan laring dan juga organ toraks abdomen. Untuk sensorisnya ada di kuncup kecap di lidah dan faring nih.
dan juga ada di organ toraks dan juga abdomen. Lalu ada saraf aksesoris atau saraf ke-11 yang merupakan saraf motorik yang menggerakkan otot laring, faring, palatum mole, bahu, dan juga leher. Dan saraf yang ke-12 atau hipoglossus itu berfungsi untuk motorik juga yang menggerakkan otot-otot lidah. Nah, lanjut ke organ sensoris pertama, itu ada mata. Nah, untuk mata sendiri itu secara anatomi di bagian eksternalnya itu terdapat beberapa struktur seperti supersilia, lalu ada yang merupakan bagian alis, lalu ada silia yaitu bulu mata, lalu ada palpebra atau kelopak mata yang dimana palpebra ini ada palpebra superior, lalu ada palpebra inferior yang dimana di antara palpebra ini ada yang disebut sebagai fisura palpebra yang dimana pada fisura palpebra ini terdapat bola mata gitu. Lalu di sekitar fisura palpebra ini juga terdapat otot-otot pergerakan mata seperti musculus orbicularis oculi gitu. Lalu di bagian mata itu sendiri terdapat di dalam bagian dalam palpebra terdapat konjungtiva yang merupakan selaput pelindung dari si sklera untuk melindungi dari hal-hal yang membahayakan gitu. Selanjutnya ada aparatus lakrimal. Nah, aparatus lakrimal atau glandula lacrimalis itu merupakan kelenjar air mata yang dimana jika dilihat dari strukturnya itu berada di ujung atas dari mata kita, di antara alis dan juga antara mata kita. Nah, nanti itu keluarnya melalui ductus excretori lacrimalis yang nantinya akan berjalan lagi melewati punctum lakrimal, lalu ke kanal lakrimal superior dan juga kanal lakrimal inferior yang nantinya akan masuk ke saccus lacrimalis, lalu akan mengalir lagi ke ductus nasolacrimal, lalu akan masuk ke kavitas nasi melalui meatus nasal inferior yang berada di bawah konka nasal inferior. Lalu otot mata juga itu memiliki beberapa otot-otot penggerak bola mata seperti ada musculus obliquus superior, lalu ada musculus rectus medialis, lalu ada musculus rectus superior, lalu ada musculus rectus lateralis, lalu ada musculus levator palpebra superior, musculus rectus lateral tadi dan sebagainya gitu, yang dimana untuk musculus levator palpebra superior ini nanti fungsinya untuk membuka kelopak mata gitu. Nah, selanjutnya itu tentang mekanisme dari jalannya penglihatan gitu. Jadi nanti ketika di dalam retina yang merupakan fotoreseptor itu mendapatkan impuls visual, itu nantinya akan dikirimkan melalui nervus opticus atau nervus yang kedua yang nantinya dari nervus opticus ini akan berlanjut atau bersilang di sebuah struktur yang disebut sebagai chiasma opticum. Nah, dari chiasma opticum itu nanti terjadi pertukaran saraf. Nah, nanti
Setelah itu akan berlanjut ke corpus geniculatum lateral, lalu ke bagian radiatio optica, lalu yang terakhir akan berlanjut ke sulcus calcarinus, yang dimana di situ terdapat sebagai penerima sensor atau impuls dari visual primer gitu. Nah, otot mata sendiri itu atau pada mata kita itu biasa juga nih terjadi beberapa kelainan seperti miopia atau di mana titik fokusnya itu berada jatuh di depannya yang seharusnya gitu, yang dimana nanti dibantu dengan lensa cekung. Lalu ada hipermetropia, di mana titik fokusnya itu jatuh di belakang retinanya gitu, yang nantinya akan diobati atau diantisipasi dengan lensa cembung. Lalu ada presbiopia, yang dimana itu biasanya terjadi nih pada lansia atau orang yang berlanjut usia gitu, yang dimana untuk lensanya itu kurang akomodasinya. Lalu ada astigmatism, yang dimana bentuk lensa atau korneanya itu sudah tidak beraturan lagi. Lalu yang terakhir ada buta warna, yang dimana kelainan ini merupakan kelainan genetik yang disebabkan karena disfungsi pada sel kerucut di retinanya, yang merupakan bagian dari fotoreseptornya. Nah, lanjut ke bagian telinga. Telinga secara anatomi itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan juga telinga dalam. Nah, untuk telinga luar itu ada struktur daun telinga yang berfungsi untuk tempat pengumpulan gelombang suara gitu. Lalu nantinya akan disalurkan melalui meatus acousticus externus, yang nantinya akan berbatasan dengan telinga tengah nih, yang jadi pembatasnya itu adalah membran timpani atau gendang telinga. Nah, untuk di bagian telinga tengah ini terdiri dari beberapa tulang seperti os malleus, os incus, dan juga os stapes. Nah, sedangkan di telinga dalam itu terdiri dari aparatus vestibularis seperti kanalis semicircularis, lalu ada utriculus dan sacculus, dan juga ada cochlea nih, dan juga ada saraf vestibulocochlearis. Nah, selain itu terdapat juga nih tuba eustachius, yang merupakan saluran yang mengarah ke faring, yang dimana fungsinya untuk pengatur tekanan antara di dalam tubuh bagian dalam gitu, bagian dalam tubuh kita dengan bagian luar. Lalu untuk mekanisme dari pendengar sendiri, jadi ketika ada gelombang suara yang masuk ke dalam telinga, itu akan dikumpulkan oleh auricula atau daun telinga kita, lalu melewati meatus acousticus
eksternus. Lalu nanti gelombang suaranya itu akan menggetarkan membran timpani. Dan nanti getarannya itu akan menggerakkan os malleus, lalu getarannya itu akan ke os incus, lalu getarannya lagi akan ke os stapes. Nah, dari os stapes itu nanti akan mengubah getaran tersebut nih menjadi getaran yang menggetarkan cairan yang berada di dalam koklea melalui jendela oval yang nantinya akan menggerakkan skala vestibuli, karena dalam maksudnya di bagian perilimfe di dalam skala vestibuli, lalu getarannya mengalir ke endolimfe yang berada di media skala media gitu. Lalu nantinya itu akan menggerakkan organ korti, yang dimana organ korti ini merupakan reseptor dari pendengaran kita. Lalu nantinya akan dibawa ke saraf aferen menuju otak gitu. Nah, selanjutnya masuk ke bagian hidung. Nah, untuk hidung sendiri itu memiliki reseptor penciuman yang disebut sebagai bulbus olfactorius. Nah, di mana bulbus olfactorius ini terletak di bagian atas dari kavitas nasi, yang dimana saraf ini akan langsung nih menuju ke otak, yaitu saraf olfaktori yang nantinya akan melewati traktus olfaktori. Nah, untuk mekanismenya sendiri, jadi serat-serat aferen yang berasal dari ujung reseptor di hidung itu nantinya akan berjalan melalui lubang-lubang halus di lempeng tulang gepeng yang memisahkan mukosa olfaktorius dari jaringan otak di atasnya. Nah, serat-serat ini segera bersinaps di bulbus olfaktorius, suatu struktur saraf kompleks yang mengandung beberapa lapisan sel yang secara fungsional mirip dengan lapisan retina mata. Nah, bulbus olfaktorius yang kembar, satu di masing-masing sisi berukuran sebesar anggur kecil. Nah, tiap-tiap bulbus olfaktorius itu dilapisi oleh taut-taut saraf kecil yang mirip bola yang dikenal sebagai glomerulus, yang dimana di dalam setiap glomerulus itu terdiri dari ujung-ujung sel reseptor yang membawa informasi tentang komponen bau tertentu bersinaps dengan sel berikutnya di jalur olfaktorius, sel mitral. Karena tiap-tiap glomerulus menerima sinyal hanya dari reseptor yang mendeteksi komponen bau tertentu, glomerulus berfungsi sebagai arsip bau. Komponen-komponen suatu bau itu disortir ke dalam glomerulus yang berbeda-beda, suatu komponen per arsip. Karena itu, glomerulus yang merupakan stasiun pemancar pertama untuk pemrosesan informasi bau, yang dimana berperan kunci dalam pengorganisasian persepsi bau. Nah, sel mitral, tempat berakhirnya reseptor olfaktorius di glomerulus, itu menyempurnakan sinyal bau dan memancarkannya ke otak untuk pemrosesan lebih lanjut. Serat-serat yang meninggalkan bulbus olfaktorius itu berjalan dalam dua rute nih. Yang pertama, rute subkorteks, terutama menuju ke daerah-daerah sistem limbik, khususnya sisi medial bawah lobus temporalis yang dianggap sebagai korteks olfaktorius primer. Rute ini yang mencakup hipotalamus,
memungkinkan koordinasi erat antara bau dan reaksi perilaku yang berkaitan dengan makan, kawin, dan juga orientasi arah. Yang kedua, ada rute yang melalui talamus ke korteks. Seperti indera lainnya, rute korteks ini penting untuk persepsi sadar dan diskriminasi halus bau. Mungkin cukup sekian materi singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari penjelasan saya, dan juga semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.